sebenarnya minggu ini kamu lagi berpeluang besar untuk bisa meningkatkan statusmu nih, ganti status dari yang tadinya jomblo nggak punya pasangan bisa punya pasangan. Karena sebenarnya kamu juga udah deket sama seorang, kamu juga udah tertarik sama seorang, cuman masih yang tadi loh, masih yang maju mundur nih, masih yang belum gitu, belum ada momennya untuk terbuka, untuk menyatakan isi hati, belum mengiyakan gitu. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini saya lagi ada di Jalan Palapa nomor 10, daerah Serua Pamulang, tepatnya di Eco House Cafe. Yuk kita cari tahu ada apa aja sih di sini. Ikutin saya ya. Nah, sekarang kita pesen dulu. Selamat siang. Iya, siang, Tante. Saya mau pesen menu yang nggak terlalu ngenyangin tapi lumayan kenyang. Di sini Apa nih? ada yakiniku, Tante, sama chicken katsu black pepper. Oke, oh banyak ya Iya. pilihannya. Boleh deh Mbak, ini Oke, aku pesan siap. ini. Sama minumnya yang anget-anget nih, soalnya lagi hujan Mbak. Kita ada Anget red yang ginger. beda. Oh, yuk ada red ginger, boleh. Ada red ginger, ada ginger milk ya. Iya. Boleh red gingernya Mbak. Iya. Sip. Nanti diantar ya. Ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Yuk kita cari tempat buat generalnya. Nah, sini oke nih. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang general ya. Kartu pertama, kartu kedua. Seperti biasa, tarik energi yang paling besar yang kamu rasain. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Sudah? Untuk yang milih kartu pertama, di sini kamu diminta untuk bisa inget-inget lagi apa yang sebenarnya menjadi kewajiban kamu yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu beresin nih. Jadi jangan sampai sebenarnya sudah punya deadline, kamunya juga udah tahu, tapi karena kesibukanmu jadinya miss. Nah, itu yang harus kamu hindari. Kamu harus inget-inget lagi nih, minggu ini apa ya gitu. Kamu janji apa nih gitu. Ada PR apa nih yang harus kamu bereskan. Jangan sampai orang lain ngerasa kecewa karena kamu tidak menepati janji kamu. Sementara yang milik kartu ketiga ada Three of Pentacle. Jadi di sini diingatkan supaya minggu ini harus bisa lebih milih lagi mana keperluan yang memang mau tidak mau harus kamu keluarkan, mana yang sebenarnya masih bisa nanti-nanti aja gitu. Jadi jangan sampai budgetmu untuk minggu ini jadi over gitu. Sementara buat minggu-minggu depan masih ada keperluan lain. Jadi buat kamu yang milih kartu kedua, hati-hati sama urusan duit. Sementara yang milih kartu ketiga ada King of Artemis. Perlu gini, di sini kamu perlu belajar lagi. Belajar itu di sini maksudnya gini, kamu tuh bisa loh nimba ilmu, nimba skill dengan sekedar ngobrol. Tapi ngobrolnya juga nggak sembarang ngobrol. Kamu bisa ketemu sama orang yang memang cukup mumpuni, cukup jago di bidang itu, yang ngobrol kalian tuh jadinya berbobot, jadinya
ada value-nya, ada nilainya yang bisa menguntungkan kamu, yang bisa bikin kamu tambah wawasan, bisa bikin kamu tambah pinter. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol, ngomongin orang gitu ya, ngegibahin orang, tapi di sini kamu bisa naikin skill kamu, kamu bisa nambah wawasan kamu karena orang ini nggak pelit bagi-bagi ilmu. Jadi kamu bisa nanya apa yang juga memang dia tahu. Jadi jangan sungkan buat nanya ke dia. Mumpung ada waktunya nih, mumpung ada momennya. Jadi kamu minggu ini bisa tambah ilmu gitu. Oke, demikian untuk generalnya. Kita cari tempat lagi untuk bahas karir dan keuangan. Kita cari tempat lagi buat bahas karir sama keuangan. Ini tempatnya cukup luas, jadi enak buat milih-milih. Oke. Nah, di sini untuk bahas karir dan keuangan. Oke, sekarang kita bahas untuk karir dan keuangan. Seperti biasa, karirnya dulu ya. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada di sini. Di sini kamu diminta untuk bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih berani lagi nunjukin ide-ide kamu. Jadi sebenarnya kalau dibilang masih aman, masih. Cuman kamu tuh masih belum terlihat gitu. Karena kamu masih yang cenderung nyaman buat di belakang layar, buat di belakang meja. Jadi alangkah baiknya kalau kamu bisa lebih berani untuk keluarin ide kamu, untuk berani yang lebih proaktif, berani yang lebih kritis gitu, jangan main aman. Jadi minggu ini waktunya kamu untuk bisa lebih bersinar. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Seven Atemis. Pekerjaan yang kamu lakukan memang cenderungnya monoton sih, cenderungnya yang gitu-gitu aja. Jadi banyak pekerjaannya, banyak yang harus kamu kerjakan, tapi cenderungnya kurang menantang, cenderungnya akan biasa aja buat kamu. Nah, ini yang harus kamu cari caranya gitu ya, way out-nya, supaya kamu bisa lebih semangat lagi, supaya kamu bisa lebih exciting saat waktunya ke kantor. Jadi kalau enggak, ya minggu ini bisa berjalan monoton gitu-gitu aja. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Nine of Pentacles. Kamu lagi happy nih, kamu lagi yang cukup punya reason, punya alasan, kamu semangat buat pergi ke kantor. Bisa jadi karena ada seseorang yang emang kamu suka, seorang yang bikin kamu semangat, yang bisa nyemangatin kamu. Jadi ini di sini saya ngelihatnya bukan cenderung soal pekerjaannya sih biasa aja gitu ya, cuman karena suasana yang membuat kamu jadi happy, suasana yang membuat kamu jadi semangat buat pergi ke kantor, buat kerja. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita cari tahu tentang keuangannya. Satu, dua, silakan dipilih mana yang energinya paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Untuk yang milih kartu pertama, ada Queen of Pentacles. Keuangan lagi gini, kalau dibilang oke, sebenarnya oke. Cuman ada kebutuhan lain yang bukan kebutuhan kamu juga gitu, tapi orang terdekatmu gitu, yang
mau tidak mau jadinya ada budget khusus yang harus kamu keluarkan. Untuk siapa? Untuk kebutuhan dia nih, untuk keperluan dia nih, yang kamunya susah nolak. Jadi bisa yang hubungnya cewek. Jadi bisa itu sahabat kamu, bisa itu ibu kamu gitu ya, atau teman dekat kamu. Jadi di sini lebih ke kebutuhan yang di luar rencana kamu, tapi juga bukan buat kamu, tapi buat orang yang dekat sama kamu dan kamunya susah buat nolak, susah buat bilang enggak. Jadi mau nggak mau ya kamu keluarin. Sementara untuk yang milih kartu kedua, rezeki lagi banyak nih minggu ini. Ini ada Ten of Pentacles. Dari yang nggak terduga aja, bisa yang tahu-tahu kamu dikasih sama saudara kamu, atau tahu-tahu bonus cair, atau tahu-tahu kamu dapat arisan. Jadi di sini sifatnya yang bukan rutin kamu dapat, tapi lebih ke uang yang tiba-tiba kamu terima. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Two of Wands. Kalau dibilang aman-aman, tapi keuanganmu minggu ini tidak terlalu berlebih. Jadi ya udah so-so aja gitu. Buat beli ini masih ada, buat invest juga masih ada gitu. Cuman nggak berlebih, tapi nggak kurang juga gitu. Jadi yang so-so aja, kamu masih bisa menikmati minggu ini dengan baik. Oke, itu untuk keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi untuk asmara. Yuk. Nah, kita cari tempat lagi yang cukup enak. Nah, ini kayaknya oke nih. Kita bisa di sini buat bahas keuangan. Bahas asmara. Sekarang kita bahas tentang asmara single. Dua. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya. Wih, buat yang milih kartu pertama ada The Earth Mother nih, Empress. Jadi sebenarnya minggu ini kamu lagi berpeluang besar untuk bisa meningkatkan statusmu nih, ganti status. Dari yang tadinya jomblo, nggak punya pasangan, bisa punya pasangan. Karena sebenarnya kamu juga udah deket sama seorang, kamu juga udah tertarik sama seorang. Cuman masih yang tadi loh, masih yang maju mundur nih, masih yang belum gitu, belum ada momennya untuk terbuka, untuk menyatakan isi hati, belum mengiyakan gitu. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Seven of Wands. Nah, ini diingetin lagi nih, bukannya berarti nggak boleh milih-milih pasangan, cuman usahakan untuk agak lebih down to earth, agak lebih yang standar aja gitu, biasa aja, jangan terlalu yang mau ini itu gitu, karena kamu harus bisa ngelihat diri sendiri, harus bisa introspeksi juga gitu. Jadi maksudnya gini, jangan kamu terlalu banyak maunya yang muluk-muluk, tapi sebenarnya ya kamunya sendiri masih belum memantaskan diri gitu. Nah, gimana orang yang punya standar seperti yang kamu mau bisa ngelirik kamu gitu. Jadi kamunya harus juga memantaskan diri, kamunya juga harus naik level supaya bisa setara, bisa sejajar sama orang dengan kriteria yang kamu mau gitu. Jadi jangan jomplang jatuhnya nanti. Sementara untuk yang milik kartu ketiga ada The Lord of Shadow. Di sini yang diingetin adalah kamu harus melakukan perubahan, harus melakukan transisi, harus bisa move on intinya, harus bisa mengikhlaskan apa yang sebenarnya sudah lewat. Jadi nggak perlu bukan berarti nggak boleh diingat ya. Kamu bisa aja sih masih nginget kejadian-kejadian traumatik, kejadian-kejadian yang bikin kamu sedih, kamu kecewa gitu ya, kamu trauma mungkin. Cuman jangan dibawa terus. Ini kejadian sudah cukup lama, jadi kamu harus bisa buka lembaran baru dengan semangat baru dan meyakinkan diri kalau kamu bisa dapat orang yang baru yang jauh lebih oke. Itu untuk yang single.
Sekarang kita masuk buat yang berpasangan. Oke. Kartu kedua. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Buat yang milih kartu pertama, ada Three of Enemies. Ayo, kamu kecewa sama pasangan karena kenapa nih? Karena cenderungnya kamu masih menyimpan kekecewaan nih. Kamu ada ganjelan pasangan yang belum kamu utarakan, yang belum kamu keluarkan nih. Jadi unek-unek yang ada sebaiknya coba kamu keluarin aja, kamu ngobrolin aja supaya pasangan bisa ngerti. Kalau kamunya diem aja, kamunya cuma sekedar kecewa tapi nggak diomongin, ya jangan salahin pasangan kalau dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu salah ke kamu. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Four of Pentacles. Minggu ini ada pengeluaran yang sebenarnya sih buat kalian berdua ya, buat kepentingan kalian berdua. Jadi dan itu memang udah direncanain gitu. Jadi di sini saya melihatnya sih tidak ada masalah apa-apa. Hanya memang kamu sama pasangan jadi agak perlu mengencangkan ikat pinggang karena ada pengeluaran yang biasanya nggak kamu keluarkan gitu. Tapi ini udah direncanain kok. Jadi sudah sesuai dengan pos-pos yang memang kamu atur. Jadi nggak ada isu apapun gitu. Jadi hubunganmu sama pasangan berjalan baik-baik aja. Sementara yang milih kartu ketiga, nih keluar lagi nih The Empress-nya. Mungkin kamu sedang menanti kelahiran, kamu sedang menanti anak, kamu sedang nanti bonus. Jadi sesuatu yang sifatnya itu lebih ke berkah gitu, lebih ke dapat sesuatu, dapat hadiah gitu yang membahagiakan. Jadi buat kamu yang lagi nunggu kabar baik, tenang aja karena minggu ini keberlimpahan, kebaikan akan menyertai kamu. Oke, demikian untuk pick a card kali ini. Sebelum saya tutup, saya tunggu makanannya tadi, yakiniku sama red ginger. Yuk kita tunggu yuk. Nah udah dateng nih. Halo siang. Ini yang yakiniku tadi ya. Oke. Ini yang red ginger. Ini red gingernya tuh apa aja nih campurannya? Jahe, susu. Oh oke, ginger. Oke, Mbak mau nanya kalau di Eco House itu jam operasionalnya jam berapa biasanya? Kita buka dari jam 8 sampai jam 10 kalau untuk hari biasa. Biasa, oke, jam 8 kalau untuk pagi. weekend dari jam 8 sampai jam 11. Oke, jadi weekend lebih malam ya tutupnya ya. Karena ada live musiknya. Oke, jadi live musiknya itu kalau weekend ya Mbak ya? Iya. Oke, jam mulainya? Jam setengah 8 sampai jam 11. Oh, sampai tutup ya, Iya. jadi weekend tutup. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak infonya. Nah, ini yakinikunya porsinya sedang. Jadi nggak terlalu yang dikit banget dan nggak terlalu yang banyak. Terus di bawahnya tuh toge sama wortel. Dagunya kalau memang nipis jadinya empuk. Terus wortel sama togenya juga gurihnya berasa. Enak. Nah, ini hot ginger, red ginger. Karena udaranya dingin, habis hujan,
Terus minum yang anget-anget, bikin di tenggorokan tuh enak banget. Jahenya berasa, tapi nggak terlalu yang nyegerak atau yang pedes banget, karena susunya juga kerasa kan. Biasanya ada yang persentase jahenya lebih kuat banget gitu ya, susunya nggak. Nah ini susunya juga kerasa, jadi gigernya nggak terlalu yang bikin nyegerak atau yang terlalu pedes. Jadi pas. Mungkin buat kamu yang nggak terlalu suka manis, bisa minta dikurangin susunya. Oke, demikian untuk Pick a Card kali ini. Jangan lupa buat mampir ke Jalan Palapan nomor 10, daerah Serua, Pamulang. Ada Eco House. Jadi di sini makanannya banyak variannya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.